Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi asyara, bab yang ke-11, fi fadilatil masajid, menerangkan tentang keutamaan masjid. Masjid, nah, kita ada di dalam masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumah setiap orang mukmin. Apa maksudnya? Qala al-Imam al-Manawi, Imam al-Manawi menerangkan bahwa kullu taqiyyin lakin la yashghaluhu bi ghairi ma buniyalahu. Artinya adalah setiap orang muslim, fakullu muslimin lahu fihi haqqun, itu punya hak untuk berada di dalam masjid. Mukmin muslim dari golongan apapun, dari kelompok apapun, itu punya hak untuk beribadah di dalam masjid. Beribadah di dalam masjid. Bukan berarti merubah tatanan yang sudah disepakati oleh DKM, bukan. Mereka punya hak untuk beribadah di dalam masjid. Kita tidak boleh melarang, nggak boleh. Yang kunut atau yang tidak kunut, yang baca bismillah atau yang tidak baca bismillah ketika baca Fatihah. Tetapi tidak boleh merusak tatanan yang sudah disepakati oleh DKM dan juga yayasan kalau memang ada. Imam Al-Manawi mengatakan setiap orang itu punya hak berada di dalam masjid. Tetapi selama tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Apa contohnya? Hal-hal yang menyibukkan diri dalam urusan duniawi. Ngomongin bisnis di dalam masjid, tidak boleh. Berdagang di dalam masjid, tidak boleh. Tidak boleh membicarakan hal-hal yang terkait dengan duniawi di dalam masjid. Politik, ceramah, yang diomongin masalah politik aja. Lagi nih kita mau masuk tahun politik, tahun 2024. Menjelek-jelekan satu pihak, tidak boleh, haram hukum. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disepakati begini, Pak. Melaknat kekafiran. Melaknat kekafiran secara umum. Orang-orang kafir secara umum itu diperbolehkan. Boleh. Tidak ada khilaf antar ulama. Enggak ada khilaf. Tetapi kekafiran secara umum itu pun dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau doa kunut itu selalu dibaca. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang muslim. Wa ahlikil kafarata waz zalimin, dan hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang zalim.
a'da ad-din, mereka itu adalah musuh-musuhmu dan juga musuh agama. Itu boleh. Tetapi kalau kita melaknat, menghujat, mencaci, menghina satu orang tertentu, walaupun dia orang kafir, itu tidak boleh. Tidak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Tidak boleh. Misalnya si A ini bukan orang Islam. Kita hujat, kita caci maki, kita hina-hina di depan umum, di podium, di dalam masjid pula. Itu dosa dan kesalahannya bertumpuk-tumpuk. Walaupun itu orang kafir yang dihina. Karena secara tertentu, individual. Apa sebabnya? Kita tidak pernah tahu endingnya dia bagaimana. Akhir kehidupannya dia bagaimana. Bagaimana kalau Allah takdirkan dia masuk Islam? Orang yang sejak bayi dia non-muslim, tapi begitu dewasa dia dapat hidayah memeluk agama Islam, itu dosanya kan bersih. Kayaumin waladatuhu ummuhu. Kayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan terus kita yang sekarang muslim, siapa yang menjamin kita pun mati dalam keadaan muslim? Maka tidak boleh. Apalagi orang Islam. Calon pemimpin-pemimpin ini muslim semua. Semuanya muslim. Nanti siapa yang akan dicalonkan, si A, si B, si C. Saya pesan sama DKM, buat aturan. Tidak boleh ada khutbah Jumat, apalagi penceramah di Masjid Al-Muhsinin yang memprovokasi, kemudian menghina satu pihak, menjatuhkan satu pihak, menjelek-jelekkan satu pihak. Karena memang terlarang dalam hadis Nabi. Masjid ini innama buniyal masjidu lima buniyalahu. Masjid itu dibangun sesuai dengan tujuan dibangunnya. Masjid ini dibangun tujuannya untuk apa? Untuk syiar Islam. Apa isi syiar Islam itu? Sholat jamaah. Apa isi syiar Islam itu? Untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Diisi kajian-kajian agama yang menyejukkan, yang mengajak pada kebaikan, bukan memprovokasi untuk saling benci dan saling bermusuhan. Itu tujuannya masjid kita dibangun. Jangan campur aduk. Jangan campur aduk. Kalau mau kampanye, kalau mau apa, silakan, tapi jangan di masjid. Jangan di masjid. Kita harus sepakat itu. Dari partai manapun, dari calon siapapun, masuk masjid semua sama. Tidak boleh ada yang berbeda. Sama-sama makhluk Allah dan sama-sama wajib memuliakan keistimewaan masjid. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Mannawi mengutip hadis Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid ini rumah setiap orang mukmin, tetapi Imam Al-Mannawi menggarisbawahi selama orang mukmin itu tidak menyibukkan dirinya di dalam masjid dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kalau berkaitan dengan duniawi, hak dia berada di dalam masjid itu bisa dihilangkan. Hak dia berada di dalam masjid itu bisa dihilangkan. Nanti akan ada hadisnya di belakang.